Oke, sekarang kita bahas satu persatu spare part dari sepeda federal ini. Mulai dari atas, saya pakai setang United, United yang biasa. Ini sebetulnya saya banyak spare part bekas-bekasnya sih. Sebetulnya saya tempel-tempel di sini. Dan yang menurut saya nyaman untuk ukuran tubuh saya ya saya pasang di sini, ya tujuannya untuk kenyamanan juga saat dipakai ya. Di sini saya pakai stang United sama ininya juga United, cuman ini lehernya saya dulu pesen custom, ini pakai bahan dural, aluminium dural dari salah seorang teman di Bandung, dan tingginya cukup untuk postur saya dan nyaman ini ya. Ini rem saya pakai yang biasa United. Untuk shifter ini saya pakai Deore. Ini shifternya Deore, jadi lebih, menurut saya sih jadi lebih ringan lah dibanding yang sebelumnya yang bawaan yang Shimano itu. Kalau untuk V-brake saya pakai yang biasa. Ini bisa diganti karetnya dan ini udah lama belum diganti. Untuk hub ini saya pakai United. Spakbornya lokalan ini malah. Lanjut ke, nah ini crank sama pedal. Ini cranknya saya pakai Deore, Shimano Deore yang udah Holotech. Ini ukuran 48 kalau nggak salah. Dan untuk RD nya saya pakai Altus. Dan rencananya ini saya juga mau ganti RD ini pakai yang Deore juga. Cuman saat ini belum lah, saya masih fokus ke motor itu dulu lah. Kalau sepeda sekarang saya istirahat dulu, lagi seneng mancing. Oke, lanjut ke belakang. Ini rear wheel saya pakai Shimano. Ya, ini saya pakai 9 speed dan RD-nya pakai Alivio 9 speed. Ya. Kenapa saya pakai 9 speed? Karena saat perjalanan jauh, saya dulu pernah pakai yang standar, yang bawaan yang 7 speed, terus remnya pakai yang gede, tapi menurut saya nggak nyaman menurut saya, tapi itu balik ke individu masing-masing pengguna sepedanya. Cuman kalau saya sih nggak merasa nyaman, dan begitu pakai setelan ini saya nyaman dan masih saya gunakan terus. 9 speed sebetulnya paling mentok saya gunakan cuma sampai 7 atau 8, walaupun di kepini apa yang tanjakannya yang cukup curam, kalau cuma sampai 8. Di depannya yang saya pakai 1 sama 2, yang gede sama yang tengah itu. Yang paling kecilnya jarang saya gunakan, itu enggak apa, kurang ngepush lah, malah capek. Dan ini naik ke atas, ini ada rak aluminium, dan ini hanya khusus untuk pannier. Berat maksimalnya kalau nggak salah ini 25 kg. Dan ini mereknya apa sih? Ini dulu saya beli itu sekitar 200.000.
Dan nah ini ini yang menurut saya yang cukup vital dalam sepeda itu adalah kenyamanan saat duduk. Nah, ada jok atau saddle jok yang saya gunakan ini sepeda dari ini bekas sepeda ontel. Dulu saya pernah pakai yang velogel terus apa yang kekinian gitu, saya nggak nyaman. Dan ketika menemukan ini dari seorang teman, saya pakai dan enak sampai sekarang saya pakai gitu. Pengennya sih yang produk-produk Inggris gitu, tapi aduh cangka udah anjing mahal. Oh belum. Oke, ini peruntukannya untuk ontel. Di sini ada per depan, belakang. Ini sangat nyaman. Ini saya sudah pakai jauh ke Pangandaran. Ini sudah juga ke Galunggung sana juga sudah. Ini ke Pangandaran sampai 3 kali dan enak tuh ya. Oke, ini hanya untuk pengaman saat. Oke, ada satu ini saya nggak pakai standar ya, standar yang biasanya dipasang di sini kanan atau di tengah. Saya pakainya standar yang stand yang berdiri ini. Nah ini ini saya pakai standarnya yang seperti ini. Ini standarnya bisa dilipat. Ini kelebihannya, kalau kita membawa pannier yang berat itu tidak akan mengganggu perubahan bentuk pada fork ya, karena tidak ada beban di sana. Kalau pakai standar yang pinggir biasanya, dan saya khawatir beban terfokus pada fork ini, pada swing arm ini, khawatirnya ada perubahan bentuk ya, bisa jadi nggak nyaman nanti dipakainya gitu. Tapi kalau ini cuma tinggal kita diselipkan aja di sini. Ini fokusnya ke sweet post dan tidak akan membebani bagian manapun dari frame sepeda ini. Cuman kelemahannya untuk kaki ininya ya kita harus milih-milih, dan juga posisi ban juga saat diparkir juga harus lurus, jangan miring, soalnya kalau miring biasanya suka oleng gitu ya, jatuh. Baiklah. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke alat selanjutnya untuk touringnya. Oh ya, ini saya spakbor belakangnya saya belum pasang. Di sini ada spakbor belakang, cuman belum dipasang karena ini masih harus diberes-beres. Ini rantainya belum di setel lagi, bekas dipakai ke Galunggung. Saya ganti rantainya, baru diganti, cuman belum di setel. Oke, sekarang kita masuk ke pannier. Nah, pannier untuk mengangkut barang keperluan.
Oke, ini adalah pannier yang saya gunakan untuk membawa keperluan saya selama perjalanan. Biasanya diisinya sama, kalau yang di pinggir ini sama pakaian ganti, terus sandal, alat elektronik sebagian yang kecil-kecil. Saya isi nggak lebih dari 5-7 kilo satu tasnya, karena ini ada dua, kiri kanan. Nah, untuk yang berat-berat biasanya saya simpan di sini. Pakai lagi ada duffel bag atau dry bag, saya simpan di atas ini. Di sini isinya yang cukup berat, tenda. Biasanya saya bawa kursi, terus yang berat-berat lah saya simpan di sini. Di atasnya di duffel bag biasanya. Nah, ini untuk tas pionirnya saya menggunakan merek yang Oatly seri klasik. Ini Oatly Pioneer Oatly, bukan Jerman, ini Indonesia nyebutnya kan. Ini ada 1, 2, saya cuma pakai belakang aja, depan saya nggak pakai, belum, karena sampai saat ini saya belum butuh banyak, karena dengan 2 pannier ini juga saya sudah cukup. Oke, sekarang kita lihat konstruksi dari pannier Oatly ini. Ini Oatly seri klasik, dan ini sudah, kalau nggak salah ini pannier ini sudah jarang di pasaran, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini sudah cukup langka, dan bekasnya pun harganya lumayan tinggi katanya. Dulu saya pernah lihat itu bekasnya sekitar kurang lebih berapa ya, 2 jutaan lah, bekas itu bekasnya. Nah, ini yang seri klasik, konstruksinya ini pakai apa ini, kuncian klip, ini 2, tinggal buka. Nah, di sini ada double. Terus di bagian dalam ini saya cuma isi pakai bantal. Kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini bagian dalamnya. Ini ada space, ada ruang-ruang untuk menyimpan barang-barang, biasanya barang elektronik, handphone, atau bahkan untuk menyimpan laptop juga bisa di sini. Nah, ini barang elektronik kalau saya gitu. Terus di bagian belakangnya, nah ini Oatly ketika akan dipasang di rak sana, ini ada cantelan, dan ini mengunci otomatis. Ketika ditarik dia akan membuka, lalu masukkan. Ini dua-duanya bareng, harus bareng. Nah, tuh. Dan ini dipasangkan di bagian atas dari rak pannier itu belakang. Nah, ini bagian bawah ini untuk mengunci supaya tidak goyang. Jadi tinggal ada di bagian bawahnya itu. Nah, ini nanti diselipkan di sini. Di sini diselipkan. Kalau untuk yang keren, nah ini pasangan di sini. Gitu ya. Gitulah meren lah kurang lebih. Biasanya kalau kita kurang yakin dengan kekuatan ini, biasanya diikat lagi pakai tali yang elastis ya, biasanya bahan karet, diikat lagi ke sini.
terus di atasnya ada duffel bag ya tuh. Nah untuk saddle ini walaupun udah usang gini tapi ini saya nyaman, saya enak pakai ini. Gak tahu ini mereknya apa, ini cuma bahannya asli kulit dan tebal sekali ya. Kalau merek Outlib yang harganya berapa kalau nggak salah B17 itu sampai 2 jutaan kurang lebih lah segitu. Perawatannya mesti bener, mesti apik lah, kudu apik. Jadi kalau ini mah saya jabrah aja, di hujan kan dipanasin gitu ya, poe nah ini malah murah gitu ya. Tapi kalau sekarang sengaja nyari ya susah juga sih sebenarnya. Jadi tapi ini nih tahan cuaca sampai saat ini sih masih bisa dipakai lecet-lecet. Oke ya itu oke ya. Saya ininya untuk pelek saya pakai pelek merek Araya TM ya, merek Araya TM 840F ya. Jadi menurut saya ini kelebihannya di sini udah ada cincin di tiap jari-jarinya ada cincin. Ya menurut saya ini cukup kuat lah untuk mengangkut barang yang cukup banyak. Bahannya aluminium ringan namun kuat begitu ya. Jadi sebetulnya untuk touring itu nggak harus dan apapun bisa, cuman tinggal niatnya aja dan niat langsung jalan aja gitu. Apapun sepedanya, jenis apapun sepedanya, selama itu bisa digunakan ya gunakan aja. Merek A, B, C, atau Shirley atau apalah. Biasanya kalau di sepeda itu komunitas, kalau saya itu kebanyakannya gengsi. Saya pakai kain ini, pakai warna ini biasanya gitu. Ini berapa kali ganti saat ini bukan jalan ini yang ya ini mungkin beberapa ini akan saya ganti karena ini udah ini seperti RD FD karena RD ini udah diganti dan sekarang ini lama-lama. Ya, oh ya, budget yang saya habiskan untuk membangun proyek sepeda ini kurang lebih dulu itu sekitar 3-4 jutaan ya, 3-4 jutaan. Berikut beli bahan dulu, bahannya saya dapat dalam full bike ada roda, ada segala full bike, tinggal pakai. Cuman saya upgrade semua, saya pakai frame dan forknya aja. Itu dulu dapat 600.000 pakai sebetulnya sih dulu, cuman saya kurang puas dengan spare partnya, jadi saya robah hampir keseluruhan, saya robah. Ini setelan yang saya nyaman. Jadi kurang lebih total habis sekitar 4 jutaan lebih lah, di bawah 5 juta lah untuk ini, karena ada beberapa bagian yang barang bekas sih sebetulnya, cuman masih bisa digunakan, jadi harganya nggak terlalu